Jadi di kelas 10 belajar broadcast, belajar TVAP, belajar animasi, itu dasar-dasarnya untuk membentuk arah anak-anak tuh mau kemana gitu. Si animasinya juga seperti itu. Jadi dijelaskan bahwa Gude ini dia guru senior gitu ya Pak, yang dia ya semena-mena gitu sifatnya kayak gitu. Sedangkan si Gucil ini guru baru yang dia itu polos, tidak tahu apa-apa, dan kadang tuh dia suka dijaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Tristan seluruh Indonesia. Jumpa lagi kita di channel Baradistan, salah satu channel yang selalu memberikan informasi terkini tentang perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Hari ini kita kembali ke Majalaya, di SMK LPPM RI 2 Majalaya. SMK ini mengembangkan salah satu kompetensi unggul, multimedia. Nah, di sini juga dikembangkan perfilman dan animasi. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di SMK LPPM RI 2 Majalaya ini mengembangkan bakat-bakat muda, sinis-sinis muda yang luar biasa. Mari kita lihat lebih detail. Ya, ini adalah ruang laboratorium multimedia SMK LPPM RI, dan kebetulan ada Pak Jul ini ketua prodi penanggung jawab dari kompetensi animasi dan multimedia ini, dan juga ada kawan-kawan guru produktif yang sedang membimbing anak-anak kita sedang praktek. Pak Jul, ini kan kompetensi ini terus mengalami perkembangan. Nah, bagaimana strategi pengembangan SMK khususnya di multimedia dan animasi? Ya. Pertama-tama bahwa industri multimedia sekarang perkembangannya sangat pesat, di mana multimedia bukan lagi berurusan hanya dengan komputer saja atau pemrograman saja. Jadi ada beberapa klaster yang memang bisa dijadikan kompetensi inti dari program keahlian multimedia, di mana untuk di tahun sekarang itu kita sudah masuknya ke program keahlian broadcast dan perfilman. Di dalam broadcast dan perfilman itu ada 4 klaster yang diajarkan, yaitu desain grafis percetakan, animasi, dan teori TPAP serta DMI. Namun untuk mengoptimalkan potensi yang ada di siswa di kelas 10, semua diajarkan dasar-dasar kompetensi keahlian semua. Jadi di kelas 10 belajar broadcast, belajar TVAP, belajar animasi, itu dasar-dasarnya untuk membentuk arah anak-anak tuh mau kemana gitu. Nah, setelah itu kita adakan kunjungan industri, kita adakan motivasi-motivasi dari para alumnus yang sudah bekerja. Jadi nanti di kelas 10 sudah anak-anak sudah tahu saya mau ke arah mana nih. Jadi beda dengan dulu kita mungkin belajar semua. Kita sudah mendapat pengetahuan baru dari Pak Wikan, bahwa yang tentang teaching factory, bagaimana orderan bukan project-projectan based learning, tapi benar-benar project based learning. Jadi anak-anak nanti di kelas 10 naik ke kelas 11 itu kita akan coba seperti anak-anak di industri. Jadi ada bagian marketingnya, ada bagian finance-nya, ada bagian bagian produksi di animasi, DGP yang 4 klaster tadi. Nah, itu kita rolling, di mana guru-guru produktif multimedia sekarang bukan lagi menjadi guru seperti di kelas, Pak, tapi jadi rekan bekerja, rekan curhat, rekan apa, dan untuk penilaiannya seberapa besar tim anak-anak tersebut bisa mendapatkan proyekan-proyekan.
Jadi benar-benar terjun ke masyarakat, nanti orang yang bagian marketing bekerja sama dengan guru-guru bahasa untuk bagaimana deal dengan customer gitu. Terus yang guru-guru matematika itu akan mengarahkan anak-anaknya untuk finance, pencatatan. Karena banyak di lulusan SMK itu si levelnya semua sama. Kemampuan animasi 50, TPAP 50, DMI 50. Jadi tidak ada spesialnya. Tapi kalau sudah dibentuk dengan pembelajaran project based learning yang diutarakan oleh Pak Wikan itu, kita akan coba karena kita merupakan sekolah PK. Insya Allah mungkin di awal-awal akan ada kesulitan karena tidak biasa seperti anak-anak belajar di kelas itu kan. Tapi sekarang harus benar-benar terjun seperti tim, di mana anak-anak setelah lulus nanti terbiasa bekerja. Karena belum tentu rezeki anak-anak jadi editor semua. Mungkin ada jadi marketing televisi, dan itu akan kita ajarkan mengundang guru tamu juga yang 8+I itu. Kita akan coba jalankan walaupun memang akan ada pembiasaan-pembiasaan. Gitu. Ini kalau kita bicara tentang pemilihan anak-anak ini, biasanya mereka kan pasti diarahkan untuk mengambil sub kompetensi. Nah itu biasanya di kelas berapa? Nah, kalau pengarahan itu kita di kelas 11. Karena di kelas 11 tersebut sudah mereka memiliki kompetensi-kompetensi dasar. Jadi di kelas 10 itu tidak ada produktif itu cuma satu, Pak. Dasar-dasar broadcast dan perfilman saja. Nah, nanti di kelas 11 mereka yang sudah benar-benar di kelas 10 dari awalnya pegang kamera segala macam pasti akan memilih langsung. Tapi kalau ada kesulitan yang mungkin anak-anaknya kita tidak bisa memukul rata semua, ada anak-anaknya yang masih bingung, kita coba arahkan ke sana. Kalau misalnya kita bentuk evaluasi, oh ini ternyata dalam satu semester dia tidak bisa bekerja di sub keahlian itu, di animasi tidak cocok. Kita akan panggil gurunya, kita adakan kelas terpisah. Gitu, untuk. Nah, ini kan kalau kita lihat dari prestasi ya, mereka kan sudah cukup punya prestasi, ada yang tingkat nasional, ada yang bahkan yang sampai ke Korea gitu ya. Nah, pembinaan yang dilakukan oleh kawan-kawan ini seperti apa sih sebenarnya strateginya? Ya, sebenarnya bahwa pembiasaan budaya kerja itu penting, Pak. Jadi kadang kita di sekolah itu menganggap bahwa jangan terlalu keras atau apa. Padahal kebiasaan seperti misalnya sekarang ada orderan harus hadir. Nah, pembiasaan-pembiasaan seperti itu yang akan mengefek ke dia mau ikut lomba atau apapun, dia akan sungguh-sungguh. Bahkan saat ada perlombaan yang juara kita, juara nasional itu, anak-anak sampai nginep di sini. Jadi terbiasa bahwa saat ada tujuan, itu harus selesai. Pekerjaan harus selesai. Dan itu budaya-budaya yang mungkin bagi sebagian sekolah bahwa itu menganggap terlalu keras atau apa, tapi di kita dibiasakan kalau sudah ada orderan, kamu harus selesai. Itu artinya itu kan etosnya dulu. Etos kerja, Pak. Mau nanti dibawa ke lomba, mau ke apapun, tetap etos kerja. Oke, sahabat Tristan di seluruh Indonesia, para pelaku industri, dunia usaha, para pengambil kebijakan, di mana saja, pengembangan kompetensi anak-anak kita menjadi penting. Dan khusus untuk kawan-kawan industri, kami mengundang kawan-kawan untuk mari terlibat langsung di dalam pembinaan sumber daya muda ini. Bisa langsung ke sekolah atau bisa melakukannya dengan memanggil sekolah untuk bisa dilatih guru-gurunya, terutama guru-guru produktif yang berkiprah di SMK-SMK di mana-mana yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita akan lihat dan kita akan tunggu bagaimana perkembangan SMK-SMK yang ada dengan kompetensi yang beragam, dan terutama kita akan lihat ke depan bagaimana SMK LPPM RI Majalaya 2 ini berkembang dengan kompetensi animasi dan perfilman. Di sini ada Ibu Guru Produktif. Kita akan coba share bagaimana pengalaman dari ibu-ibu dan tentu saja guru-guru produktif di sini di dalam mengembangkan potensi anak-anak muda di sini. Oke, di sini ada Ibu Hanifah Nuraini. Hanifah Nuraini, salah satu guru produktif di bidang animasi.
Bu Nur Aini apa Bu Hanifah manggilnya nih, nggak tahu saya. Bu Hanifah gitu aja ya, Bu Hanifah. Ini bagaimana strategi yang diambil atau yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini khususnya dari Guru Produktif dalam mengembangkan potensi anak-anak muda di sini? Dalam mengembangkan potensi anak-anak tuh saya diberitahu ke Kaprod bahwa saya harus membentuk suatu tim animasi khususnya gitu ya untuk mau animasi 2 dimensi ataupun animasi 3 dimensi karena saya mengajarnya dua materi itu. Nah untuk saat ini tim yang sudah saya bentuk itu tim animasi 2 dimensi dan kebetulan di SMK sudah khususnya dari Pazul memberikan saya untuk membentuk suatu tim animasi gitu ya. Dan desain karakternya sudah ada Pak, ada 2 desain karakter, yang pertama itu Gucil dan Gude gitu. Nah, Gucil, Gude itu apa? Gude itu guru gede Pak, atau guru besar gitu. Gucil itu nah, guru kecil? Itu guru kecil gitu, desain karakternya seperti itu. Dan nge-branding si animasinya juga seperti itu. Jadi dijelaskan bahwa Gude ini dia guru senior gitu ya Pak, yang dia ya semena-mena gitu sifatnya kayak gitu. Sedangkan si Gucil ini guru baru yang dia itu polos, tidak tahu apa-apa, dan kadang tuh dia suka dijaili gitu oleh si Gude. Nah anak-anak itu saya membentuknya, kita membuat series gitu ya, untuk pertamanya ingin membuat series Gucil sama Gude ini, dan full semuanya yang dikerjakan oleh anak-anak. Dan saya juga membagi setiap anak-anak, ada yang mengerjakan animasinya, ada juga yang buat bikin backgroundnya kayak gitu, seperti itu, dan ada juga yang editing. Ini kebetulan kan anak-anak sedang membuat satu serial film. Iya, untuk film. Film itu apa tadi judulnya itu? SMK. Selalu menginginkanmu. Nah, termasuk dalam konsep Gucil Gude tadi itu. Mungkin berbeda ya itu. Beda lagi. Beda itu lagi. segmennya Ini anak-anak khusus SMK untuk- itu anak-anak ya, siswa gitu. Kalau ini segmennya guru. buat Gitu. animasi iya. Ya, ini saya kira bagus sekali ya. Jadi bagaimana menggelitik guru gitu supaya memiliki attitude perilaku yang bisa diteladani oleh siswa-siswi kita di SMK. Karena kan kalau kita lihat sekarang di medsos di mana itu, wah anak SMK ini tukang tawur gitu ya, tukang berkelahi gitu. Nah, mari gimana caranya supaya anak-anak kita ini dirubah pola sehingga stigma anak-anak SMK itu tidak lagi negatif. Jadi bagaimana anak-anak SMK ini dilatih untuk berproduksi? Maka jawabannya apa? Jawabannya di industri kreatif, gitu kan? Betul. Bagaimana strategi kawan-kawan untuk bisa menggali potensi anak-anak ini supaya bisa berkiprah, bisa berproduksi lebih berkualitas lagi. Untuk paling yang saya khususnya untuk tim animasi itu paling saya memberikan banyak latihan, jadi mereka terlatih gitu untuk di aplikasinya maupun di peralatannya gitu kan, mereka masih awam gitu untuk yang aplikasi-aplikasinya seperti yang dikerjakan ini yang Blender, mereka kadang belum tahu nih kayak gimana, tapi saya terus menerus membuat mereka yuk latihan gitu agar kreativitas dan skillnya juga terus terbangun gitu. Dan juga saya juga memberikan info-info mengenai industri-industri gitu yang khususnya pas saya waktu kuliah juga saya memberikan info di mana nih magang yang bagus seperti itu. Ya, jadi ini satu hal yang saya kira sangat positif untuk orang tua ya, bagaimana memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak mereka supaya terarah, bisa menggali bakat-bakat mereka. Ya. Di SMK ini diberikan banyak pilihan dengan 142 kompetensi ya. Dan saya kira ini menjadi pilihan yang sangat kaya. Sub kompetensinya pun banyak. Oleh karena itu mari kawan-kawan dunia industri kita kembangkan potensi anak-anak muda ini, juga para pelaku usaha, pengambil kebijakan terutama bagaimana kita mengambil kebijakan yang mengakar pada kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh
Presiden dan tentu saja menjadi amanat rakyat. Dan mari kita kembangkan sama-sama. Di SMK Majalaya, salah satu SMK animasi terbaik saya kira di Jawa Barat. Mari di sini kita kembangkan menjadi salah satu alternatif pilihan yang luar biasa, ya. Sehingga nanti ke depan Indonesia benar-benar bisa maju bersama SMK, dan SMK bisa memajukan dan mengharumkan nama Indonesia di kancah yang lebih luas. Di samping kita juga ada satu studio di mana anak-anak kita itu setelah produksi di situ mereka diberikan kritik di situ, ya, ditampilkan hasil mereka, kemudian dikritik oleh guru dan teman-teman mereka. Saya kira ini yang perlu sama-sama kita perhatikan. Jangan lupa untuk bisa tetap mengakses video-video terkait dengan perkembangan terkini SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.